Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan kurban dan pengorbanan sebagai sunnah dalam kehidupan manusia. Dengan ibadah kurban, manusia berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dekat, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sebab daging dan darah hewan yang kita potong dan kita kurbankan tak akan pernah sampai kepada Allah Ta'ala, melainkan ketakwaan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikian dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita dijadikan sebagai penerus perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak gentar menghadapi segala tantangan dan siap sedia melakukan pengorbanan dalam bentuk apapun demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin tercatat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kesabaran dalam menghadapi tantangan serta ujian. An Abi Abdullah Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bati faqulna ala tastansir lana ala tad'u Allah lana fajalasa muhmarran wajhu faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi thumma yu'ta bil minshari fayuj'alu ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumashshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yatimmanna Allahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min Sun'a ila Hadramut la yakhafu illa Allah Ta'ala wadh-dhi'ba ala ghanamih walakinnakum ta'jalun. Ruwahul Bukhari. Dari Abu Abdullah Khabbab ibn Arat berkata, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ketika itu meletakkan pakaian burdahnya di bawah kepalanya sebagai bantal dan berada di bawah naungan Ka'bah. Kami berkata, mengapa engkau tidak memohonkan pertolongan kepada Allah untuk kita sehingga kita menang? Mengapa engkau tidak berdoa sedemikian itu untuk kita? Beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah terjadi terhadap orang-orang sebelum kalian, yakni di zaman nabi-nabi yang lalu, ada seseorang yang ditangkap oleh musuh karena dia beriman. Kemudian digali tanah untuk kuburnya dan ia diletakkan di dalam tanah tersebut. Selanjutnya didatangkanlah sebuah gergaji dan diletakkan di atas kepala orang tersebut.
Seterusnya, kepalanya dibelah menjadi dua. Selain itu, ia pun disisir dengan sisir yang terbuat dari besi yang dikenakan di bawah daging dan tulangnya. Semua siksaan itu tidak memalingkan dia dari agamanya, yakni ia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menyempurnakan perkara ini, yakni agama Islam, sehingga seseorang yang berkendaraan yang berjalan dari San'a ke Hadramut tidak ada yang ditakuti melainkan Allah Subhanahu wa taala, atau karena takut kepada serigala dan kambingnya, tetapi kalian tergesa-gesa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, termasuk para jamaah haji yang saat ini sedang berkumpul di tanah suci Makkah Mukarramah. Khabbab al-Arat adalah sosok sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari karangan budak dan kaum lemah. Beliau termasuk satu dari 10 orang pertama yang masuk Islam, menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bersama Khabbab juga ada Bilal bin Abi Rabah dan keluarga Yasir yang berasal dari golongan mustad'afin, tetapi mereka menyatakan keimanan di saat mayoritas masyarakat Mekah yang saat itu mengingkari dan memusuhi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khabbab dan para sahabat yang lemah ini biasa mengalami siksaan yang dilakukan oleh para majikan mereka yang tidak suka melihat keimanan tersebut. Karena Khabbab yakin dengan kebenaran risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengajukan agar Rasul memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla agar kaum yang beriman yang minoritas tersebut dimenangkan dan kelompok-kelompok musyrikin yang mayoritas dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukan kemenangan yang mudah dimohonkan dan Allah akan berikan, tetapi yang dinantikan pada saat ini adalah kesabaran dan ketabahan serta keteguhan dalam berjuang. Meskipun siksaan dan ujian dihadapi yang begitu berat, mungkin sudah di luar akal sehat dan nurani kemanusiaan, seorang mukmin tidak diajarkan untuk gampang menyerah dan menyegerakan vonis terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan itu memerlukan proses dan itu merupakan sunnatullah. Bahkan proses itu mungkin terasa sangat panjang demi mencapai kemenangan. Jika kita menderita siksaan dan luka saat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa siksaan dan luka yang dirasakan umat-umat Nabi dan Rasul yang terdahulu lebih perih dan lebih pedih dan lebih dahsyat. Akan tetapi mereka tetap sabar dan tabah menghadapi siksaan-siksaan tersebut. Seperti mereka sabar dengan digergaji, bahkan digaruk dengan sisir besi yang panas. Betapa sakit yang tidak terbayangkan oleh manusia normal. Namun mereka tetap bertahan dalam keimanan dan tidak tergoyahkan untuk berkhianat dan ingkar atas agama yang mereka yakini. Kita hari ini memang menghadapi berbagai ujian, tapi belum seberapa dibandingkan dengan ujian yang pernah dihadapi Rasul dan para sahabatnya. Hari ini mungkin kita dituduh sebagai pemecah belah bangsa karena membawa pemikiran-pemikiran yang diarahkan kepada identitas politik yang sempit, memperjuangkan kepentingan segelintir orang, padahal sama sekali tidak kita inginkan. Dan yang kita perjuangkan adalah memperkuat identitas Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas nasional kita bangsa Indonesia. Identitas yang telah bersemi di masa penjajahan dan mencapai puncaknya di momen Sumpah Pemuda 1928, serta dibuktikan dalam revolusi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Identitas tersebut termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara
dan karenanya harus kita jaga hingga terwujud cita-cita nasional bangsa Indonesia, negeri yang gemah ripah, loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita hari ini juga mungkin diancam dengan kriminalisasi, dicari-cari kesalahan yang tidak relevan dengan tugas dan tanggung jawab publik, serta manusia tentu saja ada kekurangan dan mungkin kekhilafan. Tetapi apakah kesalahan itu terjadi berdasarkan kesengajaan dan niat jahat? Dalam hal itu, prosedur hukum yang mestinya adil dan akuntabel telah disalahgunakan. Demi menjaga keberlanjutan kekuasaan tertentu, hukum yang mestinya menjadi penyelesai sengketa dan pemberi kepastian tentang perkara yang harus dipertahankan, kini berubah menjadi alat pemukul, pengancam. Kita hanya ingin meluruskan yang tidak lurus, semata-mata melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan negeri yang adil, yang berdaulat, negeri yang sama-sama kita idamkan bersama, seperti yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Kita hari ini mungkin disalahpahami, ingin memprovokasi kegaduhan dan kekacauan lewat corong para buzzer. Padahal kita sedang menawarkan upaya perubahan demi perbaikan bangsa dan seluruh warga negara. Perbaikan yang kita inginkan dengan cara-cara yang baik pula. Kita juga tetap berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menggalang kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa. Tak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa kedengkian dan kebencian di antara kita. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku berkemampuan untuk hal tersebut, dan tidak ada sandaranku dan yang memberikan taufik kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Quran Surat Hud ayat 88. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, pengorbanan adalah keniscayaan dalam kehidupan. Semua cerita tentang kesuksesan dan kebahagiaan selalu ada momen pengorbanan dari banyak pihak. Seorang bayi yang lahir ke dunia karena perjuangan dan pengorbanan dari ibunya. Seorang anak tumbuh remaja dan dewasa karena pengorbanan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya. Seorang suami mencapai sukses karena pengorbanan dan doa istrinya dan anak-anaknya. Atau sebaliknya, istri yang sukses karena dukungan suami dan anak-anaknya. Seorang pemimpin berhasil karena dukungan anak buah dan rakyatnya. Bahkan rakyat sering berkorban demi pemimpin yang dihormati dan dicintai. Marilah kita belajar rendah hati dan berjiwa besar dari perjuangan para perintis kemerdekaan, pendiri bangsa dan pahlawan nasional. Mereka berkorban tanpa pamrih, dengan tenaga, jiwa dan raganya, demi kemerdekaan dan kebebasan yang kita nikmati saat ini. Apakah sekarang kita berdiam diri dan berpangku tangan saja menikmati keadaan yang sangat bagus ini? Kita harus siap berkorban. Kita ingin menyaksikan anak cucu kita mengalami masa kebangkitan dan kejayaan Indonesia Raya pada tahun 2045. Sikap tabah dan sabar dalam menghadapi ujian telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail di lembah yang sangat gersang. Setelah sang anak tumbuh dewasa, menjadi remaja, Ibrahim alaihissalam masih diuji lagi agar rela menyembelih anaknya, satu-satu yang sangat dia cintai, hingga digantikan oleh Allah dengan sembelihan yang besar. Hal itu belum cukup ketika anak keturunannya berkembang. Ibrahim alaihissalam diuji agar melahirkan generasi yang soleh dan mempertahankan keimanan mereka. Hari ini kita melaksanakan kurban dan para jemaah menunaikan manasik haji, ibadah haji untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Perjuangan
dan pengorbanan yang berakhir indah dengan kemenangan dan kebahagiaan. Untuk itu, syiar Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka Idul Adha 1444 Hijriah adalah kurban kita, bahagiakan rakyat. Sudah saatnya rakyat Indonesia merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Setelah Republik ini berdiri selama 77 tahun, kita masih menyaksikan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang masih berada di bawah garis kemiskinan, yang jumlah mereka sekitar 26,36 juta orang. Dan mereka-mereka yang masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak, angka pengangguran sekitar 7,99 juta orang pada bulan Februari 2023. Data ini kita dapatkan dari Badan Pusat Statistik. Jumlah anak terlantar menurut data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2020 berjumlah 67.368 orang. Mereka adalah anak-anak kita, saudara-saudara kita, bagian dari keluarga kita sendiri, sesama anak bangsa yang kita cintai. Siapa yang akan memperhatikan mereka, melindungi mereka dan memperjuangkan nasib mereka itu semua, jika bukan kita semua? Kita harus merasakan kita sama-sama sebangsa dan setanah air, dan ini merupakan tanggung jawab kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan memberikan taufik kepada para pemimpin bangsa yang sama-sama kita hormati. Sesungguhnya kita akan ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita membantu orang-orang yang lemah, tertindas dan terlantar. Semoga negeri tercinta ini semakin maju dan semakin berkembang, dan rakyatnya pun semakin sejahtera dan bahagia. Dan para pemimpin, para eksekutif, para anggota dewan dan mereka-mereka yang diberikan amanah, diberikan taufik dan hidayah sehingga mereka kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.